Shalom, Bapak Ibu Saudara, Jemaat Pesma Doa, dimanapun kita berada, kita terus mengalami kebaikan Tuhan, Saudara. Dan saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami terus pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan bukan hanya menyertai kita, tetapi Dia Allah yang terus menuntun kehidupan kita, Saudara, sampai pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk penyertaan dan pembelaan Tuhan di sepanjang hari ini, Saudara. Mari kita bawa setiap roh, jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhan lah yang akan memuaskan kehidupan kita, Saudara. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bukan kekuatan dan hebat kami boleh melewati hari ini, tetapi semua sekali lagi dan kami mengakui semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami menanggalkan setiap permasalahan kehidupan kami menanggalkan setiap apapun yang menjadi beban hidup kami ya Tuhan, dan kami datang kepada Engkau tersungkur di kaki-Mu pada malam hari ini, menaikkan setiap pujian, penyembahan, doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami dengan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, Saudara. Haleluya. Syukur, terima kasih. Malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Engkau untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat kami membalas kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Karena Kau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyembah. Sembah Tuhan, katakan. Ku sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Benar ya Tuhan, kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan.
Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu. Ini persembahan kami, ini sembah kami ya Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Tuhan. Tak dapat semua kebaikan menyertai hidup kami ya Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sebab itu kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kami menyembah-Mu. Di dalam hadirat-Mu ya, kami menyembah Kau. Bukan untuk membalas kebaikan-Mu ya Tuhan, tetapi memang Engkau layak untuk kami sembah ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara bisa sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ini ungkapan syukur kami kepadamu. Benar ya Tuhan, Engkau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyatakan kerinduanmu kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sembah Kau Tuhan, lebih dari segalanya, Kau yang layak disembah. Yesus, Kau yang layak. Ini penyembahan kami disembah. Oh Yesus, haleluya. Selama-lamanya kami mau menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Engkaulah Raja kami, Bapa kami, sahabat kami, yang selalu setia. Tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Kami mau nyatakan malam ini, situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami akan tetap menyembah Engkau. Makasih. Sembah Tuhan malam ini, sebab Dialah yang layak untuk disembah. Yes, Jesus, kami sembah Engkau Tuhan malam ini. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Yes, Jesus, penuhi setiap kami. Oh Jesus, mari sama-sama nyatakan, mari sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau selama-lamanya, selama-lamanya. Ku sembah Kau, Yesus, Yesus. Kaulah kekuatan kami Tuhan,
Engkaulah sumber pengharapan kami. sumber pengharapan Jesus, ku sembah Engkau. Yesus, ku sembah Engkau Tuhan. Mari dengan mengangkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia. Ya, ya. Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau selama-lamanya. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus, Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Yes, kami sembah Engkau malam ini. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau Yesus. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, mari lebih lagi sembah Dia. Ku sembah Kau selama-lamanya. Selama-lamanya kami kan ku sembah Kau Yesus. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Kau sumber pengharapanku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau Yesus. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kau. Sembah Dia, sembah Dia. Mari dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Oh Yesus, Yesus, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kaulah kekuatan kami, sumber pengharapanku. Ku sembah Kau, Yesus, Jesus. Ku sembah Kau, amin, amin. Kami sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau Yesus. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau. Mari sembah Dia, mari datang pada Tuhan, mari hampiri. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Oh, Engkau yang layak disembah. Kaulah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami ya Tuhan. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Sembah. Mari dengan segenap hati kita. Yes. Selamanya kami akan menyembah Kau. Sembah Kau Yesus. Kaulah kekuatan
Engkaulah sumber pengharapan. sumber pengharapanku, Ku sembah ku sembahkan Yesus, Yesus, ku ku sembah sembahkan selamanya. selama-lamanya, ku Sembahkan Yesus, Yesus. ini kerinduan Ini kerinduanku, ku nyatakan, ku nyatakan padamu, ku sembahkan. Mari dengan segenap hati sembah Dia. Ku sembah, kami datang menyembahmu malam ini. Selama-lamanya, Yes, Jesus. ku sembahkan. Yesus, Engkaulah kekuatan, Kaulah kekuatanku, sumber pengharapan. pengharapanku, Sembah, sembah Yesus, sembahkan selamanya, selama-lamanya, ku sembahkan Yesus, Yesus. ini kerinduan Ini kerinduanku, ku nyatakan, ku nyatakan padamu, ku Mari sekali lagi. sembahkan. Sekali lagi sembah Dia, sembah Dia. Ku sembahkan Selama-lamanya, selama-lamanya, ku sembahkan Yesus, Yesus. Engkaulah kekuatan, Kaulah kekuatanku, sumber sumber pengharapanku, ku sembahkan Yesus, Yesus. Ku sembah sembahkan selama-lamanya, ku sembahkan Yesus, Yesus. ini kerinduan Ini kerinduanku, ku nyatakan, ku nyatakan padamu, ku sembahkan. sembah Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. ya segala pujian kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau, ditinggikan selama-lamanya. Malam hari ini kami bawa hati kami datang menyembah Engkau Tuhan. Ini setiap pujian dan penghormatan kami sembah bagimu Tuhan. Haleluya. Mari bersama Kau ku sembah. Kami sembah Engkau, Kau ku sembah, segala pujian bagimu Tuhan. Kau ku sembah, Ditinggikan selama-lamanya Allah yang kudus, Allah yang hidup. Tuhan. Kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, selamanya
kemuliaan bagi Engkau. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Yang kami sembah hanya Engkau. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau sembah, Kau ku sembah. kami tinggikan Engkau selamanya. Kau ku sembah. Ini penghormatan tertinggi kami bagi Engkau Tuhan. Oh Tuhan, Kami sembah Tuhan. Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Sembah bagimu Tuhan. Kau ku sembah. Engkau kami sembah. Oh Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan karena Engkau beserta dalam setiap perjalanan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kesaksian, memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, haleluya, shalom. Saya percaya banyak sekali kesaksian ya dari semua Bapak Ibu yang datang ke sini dengan pergumulan dan tantangan. Saya undang Bapak Pendeta Nathan, boleh maju bersaksi Pak. Haleluya, semua kebaikan, semua anugerah Tuhan ya. Ya kalau saudara tanya kenapa saya bisa di sini, saya juga bingung. Kenapa bisa di sini? Bapak ceritakan kebingungan Bapak itu. Iya. Kalau Bu Debbie kan kita tahu udah terkenal di YouTube ya. Tapi Pak Daniel yang saya nggak kenal gitu ya. Suatu hari saya sedang pelayanan, ditelepon Pak Daniel ya. Bapak siapkan seperti tadi Ibu. Iya. Tapi Bapak rindu ke Israel nggak? Iya. Saya nggak terpikirkan, itulah saya berkata tadi. Hari ini saya ada di sini, saya pun nggak tahu bagaimana bisa sampai di sini. Bagaimana pimpinan Tuhan kepada saya. Iya. Itu yang saya kata tadi, saya ditelepon Pak Daniel. Saya pikir ini penipu. Kasian ya, suami saya dituduh penipu saudara. Saya udah cerita ke Pak Daniel kok. Karena disuruh. Ampuni dia Tuhan. Bapak siapkan paspor. Saya bilang saya nggak ada paspor. Ya, Bapak sudah difasilitasi untuk pergi ke Israel gitu. Tenang, semua biaya ditanggung gitu. Saya pikir ini Penipuan. Iya, penipuan. Saya diamin aja. Saya coba cross check, kebetulan ada teman yang di Jambi, iya. Karena Bu Dewi pernah ke Jambi ya, iya. Saya lihat di BTV ini, di Basir nih ya. Saya tanya, ada nggak nomor Pak Daniel? Ya. Suaminya Bu Bu Dewi. Bener nggak dia? Ya benar ya, tolong cek nomor telepon ini. Kemarin orang ini telepon saya bilang, apakah ini penipuan atau apa ini? Aduh, ampun itu. Akhirnya saya diyakinkan ya, karena teman saya yang di Jambi ini punya nomor Pak Daniel ya, diyakinkan. Iya benar, dia WA saya benar. Baru, memang saya nggak ada paspor waktu itu. Iya. Ada, cuma udah ya expired dan saya nggak perpanjang karena nggak kemana-mana juga ya. Jadi saya perpanjang paspor itu, kemudian itulah saya serahkan ke Pak Daniel. Ya puji Tuhan, Tuhan bekerja ya. Sempat ini di Oktober ya harusnya kita berangkat ya. Di Oktober harusnya berangkat, nggak jadi. Saya pikir wah ini mungkin nggak jadi lah ke Israel. Penipuan benar. Kemudian ya mengikuti WA Group informasi yang berkembang ya akhirnya bisa sampai di sini. Terus terang nggak terpikir bagi saya bisa sampai ke Israel. Iya. Karena segala kondisi dan ya segala sesuatunya ya ada kendala-kendala tertentu yang saya pikir ya seumur hidup nggak akan ke Israel lah atau apa bagaimana. Tapi satu hal ini yang berkati saya melalui Debbie, Pak Daniel ya. Dari Tuhan, dari Tuhan. Iya, dari Tuhan. Ya, satu hal saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan ini yang
yang saya alami, yang saya rasakan ya dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya. Amin. Itu saja. Terima Tepuk kasih. tangan buat Terima Tuhan kasih. Yesus. Terima kasih Pak Nathan ya, puji Tuhan saudara. Itulah Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan Dia sediakan. Siapa lagi yang mau bersaksi? Yang mau bersaksi? Ya, ada? Banyak ini kesaksiannya. Ya, maju Bu. Semua harus bersaksi loh ya. Saya nggak usah tunjuk, Bapak Ibu kesadaran saja maju. Karena sudah sampai di sini berarti kan sudah mengalami kemurahan Tuhan toh? Amin. Ya. Terima kasih, saya Mary, saya bersyukur ya ibaratnya Bapak Ibu ini orang-orang yang luar biasa, begitu juga kesaksian-kesaksian tadi ya. Tapi saya hanya ingin bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, amin. Jadi memang banyak, dari awal saya cerita ya, saya tidak pernah punya kerinduan ke Israel. Kenapa seperti itu? Karena saya ini orangnya pemabuk ya. Bapak Ibu bisa lihat setiap pagi saya minum obat mabuk. Jadi saya tidak pernah ingin kemanapun juga. Bukan pemabuk minum wine ya saudara ya. Mabuk Mabuk jalan, mau darat, mau udara, mau laut. kapal ya. Jadi saya tidak punya kerinduan Bapak Ibu. Tetapi saya baru sadar kemarin bahwa saya sudah dipersiapkan Tuhan ternyata 5 tahun atau sekitar 5-6 tahun untuk ke Israel. Kenapa seperti itu? 5-6 tahun yang lalu saya itu disuruh Tuhan baca firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai habis. Ulang lagi, baca lagi dalam setahun habis, baca lagi sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi saya merasa Tuhan sudah persiapkan karena setiap tempat yang dikunjungi saya mengalami hadirat Tuhan. Saya merasa saya sudah tahu, saya mengenal itu sudah menjadi bagian dari diri saya. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, jadi tidak tahu kenapa tahun kemarin itu saya betul terdorong sekali rindu untuk ke Israel. Ibu sering dengar mesbah doa? YouTube. Oh YouTube, Iya. kapan itu Ibu temu? Sudah agak lama juga Bu Debbie. Bahkan ada kemuliaan bagi Tuhan ya, beberapa orang menawarkan saya ikut pendeta ini, hamba Tuhan ini. Tapi saya bilang saya ikut Bu Debbie, saya bilang gitu kan. Nah singkat cerita Bapak Ibu, tahun kemarin itu timbul satu kerinduan terdorong sekali untuk pergi ke Israel. Berarti saya ini nekat loh Bapak Ibu ke Israel. Nah sebenarnya Bapak Ibu, suami saya bisa memberkati saya untuk pergi ya. Tapi saya yang tidak pernah mau. Tetapi Bapak Ibu tahun kemarin kalau suami saya memberkati saya tidak akan bersaksi di sini Bapak Ibu. Tapi saya mau bersaksi ya. Jadi ketika dikeluarkan biaya sekitar hampirlah 50 juta ya. Saya bilang waktu itu ada asuransi suami saya itu masih ada 50 juta. Itu sudah bertahun-tahun, itu sudah dianggap hilang Bapak Ibu. Satu berkas pun tidak ada, sudah dianggap hilang ya. Tetapi ketika saya sudah mau mendaftarkan diri, teman saya datang, biar saya urus katanya kan, tanpa sehelai kertas pun gitu kan, dia urus ke pusat. Akhirnya Bapak Ibu dalam waktu tempo 1 minggu, saya bilang dengan suami, kalau cair saya ke Israel. Ya puji nama Tuhan, dalam waktu 1-2 minggu cair 50 juta Bapak Ibu. Haleluya ya. Terus Bapak Ibu ketika itu, mulai timbul godaan ya, sedikit lah ya. Uang 50 juta itu kan besar ya, bisa beli barang branded, bisa beli perhiasan gitu kan. Tapi saya bilang Tuhan, saya minta mimpi Tuhan Yesus. Saya mimpi saya pergi atau tidak Tuhan. Malam itu Tuhan kasih mimpi pergi ke Yerusalem. Jadi walaupun ada perang, ada tantangan, Tuhan sudah janji pergi ke Yerusalem. Jadi saya bilang, ya janji Tuhan pasti digenapi ya. Mau apapun tantangan, mau apapun itu perang, saya pasti akan menginjakkan kaki di tanah Yerusalem. Karena itu janji Tuhan bagi saya. Maka saya percaya Bapak Ibu. Makanya dalam setiap grup WA ada tantangan, ada perang begini begitu. Saya bilang tetap pergi. Ya mungkin itu kesaksian dari saya dan Bapak Ibu juga. Ya kiranya juga boleh setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, supaya kita lebih dipersiapkan lagi. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bu, ini Ibu salah satu nih, Ibu Lili. Ya, nanti Ibu siap-siap. Terima kasih Ibu Debbie. Nah terima kasih juga saya ucapkan buat teman saya, Lili. Nah sebenarnya saya ke Israel, saya sebenarnya pengen ya, tapi gak sepenuh hati pengen. Saya udah lama gak ketemu dia.
Dan terakhir saya ketemu dia, saya tahu dia bilang, saya udah Kristen. Jadi saya terkejut, saya bilang, kamu Kristen. Bagus, puji Tuhan, karena saya itu duluan Kristen dari dia, Bu Debbie. Nah, terus dia bilang, suatu hari ketemu, Li, yuk. Dia bilang, dia udah Kristen. Terus dia bilang sama saya, Li, kan saya ngomong sama dia, saya itu sejak COVID, saya kan sering dengar khotbah, ya. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, semua saya ikutin. Dari semua pendeta lah, pokoknya saya ikutin. Ya terakhir Lili bilang waktu ketemu, kamu pernah dengar nggak khotbah Ibu Debbie? Gue bilang nggak pernah. Jadi dia bilang, coba kamu lihat. Jadi sejak saya dengar YouTube-nya Bu Debbie, karena saya orangnya suka bangun pagi. Jadi kayaknya waktunya cocok, jam 5, itu saya jam 4-an saya udah siap-siap. Itu setiap pagi saya ikut live-nya. Malam juga, tapi malam kebanyakan tidur. Wah, berarti khotbah saya pengantar tidur nih sama kayak ada di sana nanti. Terus Jadi pernah kesaksian saya dengar khotbah Ibu Debbie gini. Biasa ya kita sebagai orang tua, anak kita sekolah di tempat yang jauh. Kadang kita datang ke Jakarta, mungkin hubungan dengan anak agak jauh. Jadi kadang rasa sedih ya. Jadi suatu pagi saya sebenarnya udah nggak pengen ke sana, pengen pulang. Merasa jauh dengan anak dan kadang misalnya Bu Debbie yang sifat anak. Pagi itu saya doa, saya ikut doa pagi Bu Debbie. Di sana ada khotbah tapi saya udah lupa. Bu Debbie hanya cerita bahwasanya Tuhan Yesus itu baik, jangan kamu karena setan-setan di samping itu membuat kamu hilang damai sejahtera. Jadi sebenarnya itu pekerjaan iblis samping-samping. Jadi kamu harus tahu Tuhan Yesus itu sayang kamu, gitu. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa. Harusnya anak kamu dengan kamu juga nggak ada apa-apanya, tapi kamu terintimidasi dengan iblis, gitu. Jadi saya merasa, benar ya, ngapain saya sedih? Anak saya sayang saya kok. Ya hubungan saya dengan anak juga baik, nggak ada yang susah ya. Kenapa saya bodoh kali dibohongin iblis ya? Saya langsung tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya bersyukur ya hari-hari itu saya mendengarkan khotbah pagi membuat saya dalam pekerjaan itu lebih kuat lagi. Nah, walaupun khotbah singkat dari Bu Debbie itu benar-benar luar biasa. Terima kasih Bu Debbie. Tuhan. Nah ini teman yang harus maju bersaksi nih. Ayo maju Bu sini. Bersaksi luar biasa ini saudara ya, akhirnya menerima Tuhan Yesus ini. Puji Tuhan, Ibu Lili kaget loh, kok kamu sekarang jadi Kristen? Iya, cerita dulu ya Bu ya. Semua orang itu punya kisah bersama Tuhan ya. Salam semuanya. Kalau mau bersaksi ini panjang ceritanya Ya, Ibu. disingkat aja. Ya. Saya sebenarnya itu masih dari dulunya bukan Kristen. Iya. Itu di tahun 2020 ya kejadiannya di saat Covid ya. Di saat Covid itu tiba-tiba ketika itu di kantor saya itu ada terjadi satu orang terkena Covid. Jadi kan sebagai apa ya, saya cuma cerita sama ipar saya ya. Saya info ke dia, kantor kami ada satu orang yang kena Covid, bilang kayak gitu. Tiba-tiba dari ipar saya itu, saya tinggal sama ipar saya, sama adik saya kan. Jadi ketika saya info ke beliau, jadi dia bilang tiba-tiba dia bilang, Cici harus pergi untuk apa ya, periksa ya, rapid test itu ya. Dia bilang, kenapa? Saya kan nggak kenapa-kenapa. Dia bilang kan iya, kalau Cici nggak pergi tes rapid test, nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Loh, kok nggak boleh pulang? Saya bilang kayak gitu, iya. Saya bilang kan iya, kamu kan tahu keadaan saya pada saat itu saya baru cabut gigi. Jadi kan kalau di tes rapid test itu pasti dia akan akan positif ya. Jadi saya bilang beri saya waktu lah beberapa hari supaya saya sehat, saya akan pergi tes. Saya bilang kayak begitu. Kalaupun kalian takut, saya akan tinggal di kamar atas dan saya tidak akan keluar-keluar. Saya bilang gitu, tapi tidak diizinkan.
pada saat itu benar-benar pintu rumah itu tertutup. Saya tidak tahu saya mau kemana hari itu ya. Jadi kan saya di Medan itu cuma tinggal sama ipar sama adik. Jadi kalau mama saya itu kan kebetulan nggak tinggal sama saya. Dia mereka di Jakarta. Jadi mau kemana lagi saya pergi kan. Wah saat itu saya benar-benar kalap ya. Maksudnya gelap gitu ya. Mau kemana saya ya? Kemana gitu ya. Terakhirnya singkat cerita itu dari perusahaan ya. Kemudian tahu terus kemudian kamu ditolak keluarga ya, dia bilang kayak gitu. Kalau begitu kami siapkanlah. Terakhirnya singkat cerita saya memang ditempatkan di rumah sakit ya, karena kamu keadaan kayak begitu bagusnya kamu stay di rumah sakit, dia bilang gitu kan. Jadi itu selama panjangnya 14 hari dan 14 hari itu saya waktu dites itu benar-benar sudah negatif. Wah air mata hari itu banyak ya keluarkan. Sesudah itu saya tidak tahu saya mau tinggal kemana. Dan saat itu saya tanya ke ipar, dia bilang kan maaf ya belum diizinkan pulang. Terakhirnya singkat cerita saya cari kos ya. Saya cari tempat kos. Saya cari tempat kos di sana juga pergumulan dengan kemudian ada satu ipar suami dari adik saya ya, dia sudah Kristen. Kemudian dia telepon kata sebaiknya kamu ke gereja karena di saat itu saya kan dari agama Buddhis ya, saya mau cari wihara, saat itu tutup semua. Jadi diinformasikan sebaiknya kamu cari ke gereja berkomunitas, kalau enggak di saat itu kan banyak ya di saat itu yang kena COVID itu tiba-tiba mereka yang tidak kuat imannya terus langsung akhirnya suicide ya, bunuh diri kan. Jadi saat itu saya pun bergumul, saya kerja pagi jam 8, pulangnya jam 4. Kemudian di ruangan kos itu mau buat apa ya itu ya, sudah terintimidasi ya. Buat apa hidup ini ya? Saya sudah mulai takut. Terus kemudian kan diinformasikan supaya bagusnya kamu ke gereja, saat itu saya masih ragu. Jadi di tahun 2020, 25 Desember ya saat itu ya. 25 Desember saya sudah mau ke gereja. Namun terintimidasi lagi, tak jadi. Terakhirnya kan sepanjang 31 Desember saya itu yang apakah hidup saya mau begini terus? Saya tidak mau hidup saya begini terus ya. Saya mau cari Tuhan gitu. Buat apa hidup saya ini kalau memang saya sendiri ya, tidak ada kesana kesini. Family saya, bahkan kakak saya, adik saya semuanya ya saat itu semuanya memarahi saya. Semua saya ditinggal, tidak ada. Tidak ada yang menyupport saya. Tidak ada teman-teman baik saya semua juga tidak ada. Tidak ada yang menyupport saya, bahkan orang-orang yang tidak saya kenal ya. Yang dari jauh tiba-tiba mereka telepon saya dan menolong saya dengan memberikan buah-buahan, makanan itu ya. Pokoknya saat itu saya benar-benar mau cari Tuhan. Singkat cerita 31 Desember malam jam 6 saya sendiri naik Grab ya. Naik Grab ke gereja. Dan di saat itu ke gereja air mata saya tidak berhenti. Tidak berhenti turun. Dari 31 Desember 2020 saya tidak pernah stop ke gereja ya. Tidak stop karena dan terakhirnya saya terus ke gereja dan satu hari ada teman saya sudah lupa ya. Ada yang menyebutkan coba lihat ibu channelnya Ibu Debbie bagus juga banyak pendeta-pendeta lain. Coba salah satu Ibu Debbie dia bilang kayak gitu. Saya coba untuk membuka YouTube-nya Ibu Debbie. Wah di saat mendengar itu teringat kan kalau ibu berkhotbah memberikan ceramah gitu kan agak agak keras gitu ya. Saya rasa kayaknya kok agak keras gitu ya, kayaknya nggak cocok deh, saya bilang gitu kan. Nah ya, jadi nggak tahu ya kemudian ya, saya coba lagi lihat kan, ternyata kok kenapa omongan khotbah dari ibu itu semua cocok ya, mengena mulai dari saat itu Bu, saya tiap hari dari ketika ibu ya khotbah ibu yang pakai saya ceritakan yang pakai itu saya nonton semua ibu, saya cari semua dari mesbah doa, mesbah syukur, saya semua cari. Terakhirnya saya tetap di gereja dan di tahun 2021 sebenarnya saya sudah mau dibaptis, tapi keadaan saat itu kan kayaknya pesertanya kurang ya. Jadi di tahun 2022 terakhirnya pendetanya cuma saya sendiri aja. Saya sendiri aja di tahun 2022 di Maret ya kalau nggak salah ya, saya sudah dibaptis. Dan mulai dari saat itu saya tidak pernah ya non-stop ikutin mesbah syukur sama mesbah doa tiap pagi. Saya sudah ready jam 5. Puji Tuhan. Ya. Bersama Tuhan kita kuat. Iya luar biasa. Iya Tuhan panggil luar biasa. Shalom, ibu-ibu, bapak-bapak semua.
Puji Tuhan ya, saya bersama suami saya bersuka cita karena saya ada di Israel, akhirnya saya menginjakkan kaki di tanah perjanjian ini. Jadi ceritanya itu, kalau saya mau cerita ini juga panjang, tapi saya mau panjang-panjang Bu ya. Jadi tuh saya tuh domisilinya di Sorong. Kebetulan Bapak Gembala saya di Papua. Bapak Gembala saya tuh mendorong kita jemaatnya suruh pergi ke Israel. Tapi karena kita pikir ke Israel berapa tuh ongkosnya tuh? Ya murah lagi, itu masih murah. 2018. 35 juta aja Pak Bunli, ayo kita nyicil katanya. Ngapain nyicil? Boro-boro buat itu ya, buat ke Israel, buat bayar angsuran ruko sama rumah aja kita nggak mampu gitu kan. Ya udah, singkat cerita, udahlah kita nggak ada kerinduan, cuma karena ongkosnya itu mahal ya. Lagi itu COVID, kita kena COVID kan, di rumah itu kita nonton tiba-tiba ada siaran ini Bu Debbie gitu kan. Itu kayaknya Bu Debbie, masa sih kayak gitu ya, kita dengerin setiap hari, bagus juga nih setiap hari. Pas kita kena COVID, kita semakin nggak kemana-mana kan, keadaannya waktu itu kan benar-benar mencekam di sana. Jadi setiap hari kita nonton terus. Puji Tuhan kita dipulihkan. Terus kemudian kita lihat tuh di trip pertama Bu Debbie ke Israel, saya lihat Bu Debbie adain perjalanan ke Israel. Kita lihat, kita nonton setiap hari, tiap ada ininya live-nya kita nonton. Bagus juga ya, kita punya kerinduan sih memang, cuman dananya ini kita bisa nggak ya, mampu nggak ya gitu kan. Kita tuh selalu berdua karena di Sorong, anak saya ada di Jakarta, saya sama suami saya di Sorong. Jadi kita selalu tiap hari tuh berdua aja. Gak bosan tuh? Gak bosan Bu. Bangun tidur ketemu, siang ketemu, mau tidur juga kita ketemu. Singkat cerita, saya lihat lagi trip kedua lagi. Terus saya tergerak, yuk kita bisa, kita pasti bisa. Berapa duit ya ongkosnya ya? Lagi tuh kalau nggak salah itu masih 40 jutaan gitu kan. Saya telepon, tapi masih ragu-ragu. Saya telepon nomor teleponnya Pak Daniel kan. Saya lihat, Pak berapa ya Pak ya? 40-an Bu, tapi sudah habis Bu, itunya udah habis. Ya udah habis ya, udah deh. Pak nanti kalau dia tanya, Pak Daniel ya Pak. Nanti kalau Pak, kalau nextnya kalau ada buka kabarin kita ya Pak ya. Baik Bu. Lagi perjalanan ke Israel, trip yang kedua ini, saya udah nelpon, minta dikasih tahu harganya berapa, kita mau nyicil gitu kan. Akhirnya pulang dari Israel, baru pulang aja, saya telepon lagi, kayaknya gimana ya, hati tuh kayaknya sama suami itu bener-bener, kita tuh setiap hari mesbah doa melihat Bapak Ibu yang pergi ke Israel, masa kita tidak mungkin, karena saya percaya bagi Tuhan tuh tidak ada yang tidak mungkin. Terus akhirnya itu bulan 2023, bulan 4 itu saya mulailah Pak Daniel kasih tahu saya, Bu ini sudah keluar nih biayanya berapa? Mahal banget ya, gimana nih? Dalam nama Yesus lah kita berdoa aja. DP dulu katanya, ya udah kita DP, berdua kan 20 juta. Terus nanti ini masih lama sih ya bulan 10, ini bulan 4 gak apa-apa lah kita ngumpulin pelan-pelan. Pak Daniel bayarnya gimana? Nanti Bu kalau udah mau pergi sebulan kemudian kita pelunasan. Oke lah singkat cerita sudah lunas bulan 10, pas mau berangkat hari Minggu itu kan terjadi perang di Israel ya. Kebetulan hari Rabunya anak saya wisuda dan tiket itu udah saya beli satu bulan sebelumnya. Saya sudah beli tiket, perang terjadi di Israel hari Minggu tapi tetap saya harus berangkat karena tiket udah beli. Saya berangkat lah ke Jakarta Bu. Akhirnya saya ketemu Bu Debbie di mesbah onsite yang ada di Selipi. Ya udah kita ngobrol-ngobrol. Ya udahlah kita berserah aja karena ini mungkin rencana Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan itu pasti tidak ada yang mustahil gitu kan. Udah. Oh jadi tunda ya udahlah nggak apa-apa lah. Akhirnya kita pulang lagi ke Sorong. Sedangkan ongkos dari Sorong ke Jakarta lumayan. Kita pulang pergi 15 juta. Terus belum apa yang lain-lain. Ya udahlah. Singkat cerita kita balik lagi ke Sorong. Terus katanya bulan 2 ada rencana mau berangkat lagi. Kita pulang lagi tuh bulan 2 tuh. Pas lagi itu kan Imlek tuh. Kita ketemu lagi, kita nggak jadi lagi. Saya ketemu lagi sama Bu Debbie lagi di mesbah onsite.
Udah singkat cerita, akhirnya aduh udah gak jadi, kita balik lagi ke Sorong lagi pulang. Udah kita rutinitas lagi. Pas ini bulan 4 katanya jadi tanggal 19. Saya telepon-telepon sama Bu Meriana juga, saya telepon-telepon sama yang lain juga. Jadi gak ya? Terus singkat cerita udahlah, oke jadi kayaknya, tapi masih ada keraguan, tapi sudah dalam nama Yesus. Pokoknya kalau Tuhan izinkan itu tidak ada yang dapat menghalangi jalan kita pergi ke Israel. Akhirnya kita berangkatlah ke Jakarta. Setelah berangkat ke Jakarta, udah di Jakarta nih, perang lagi katanya. Aduh, jadi gak ya gitu, gimana nih? Masa ya Tuhan. Iran ngebom lagi ya. Iya, saya bilang, wih seram lu. Itu saya kebetulan saya dari lagi yang ketiga kali ini, saya ada jalan-jalan sama anak-anak ke Bali. Jadi itu ceritanya tuh dari Bali kedengeran katanya. Infonya tuh dari Bali, katanya Israel perang lagi lu gimana lu? Jadi gini. Terus di Dubai banjir lagi. Aduh dalam nama Yesus dia bilang. Kalau sampai saya ketiga kali ini nggak sampai pergi ke Israel, aduh Tuhan please deh. Akhirnya udah singkat cerita ya, puji Tuhan. Hari ini saya berada di sini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan dan mencukupkan semua uangnya, sehingga kami boleh melihat dan merasakan bahwa di Israel ini kita bisa melihat bahwa Tuhan ada di tempat ini. Puji Tuhan, itu aja. Iya, jadi ongkosnya bolak-balik Papua ke Jakarta, Jakarta udah bisa dapat 1 orang berangkat ke Israel, saudara. Luar biasa ya. Shalom. Ini kejadian juga pas saya mau bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Aduh. Soalnya Gimana? belum cerita deh atau mana. Tuhan nangis, tunggu dulu. Ya. Tuhan itu sungguh luar biasa. Baik. Ya. Habis tisu. Teh. Aduh. Kalau mau diingat tuh kebaikan Tuhan tuh memang sungguh dahsyat ya. Yang apa yang aku alami, ini kejadiannya tuh awal COVID. Aku tuh nggak tahu ya apa yang aku alami ini antara sakit medis atau bukan. Tuh tiba-tiba tengah malam aku tuh nggak bisa bernafas sama sekali. Mau nafas aja tuh kayak leherku kecekik gitu, kecekik nggak tahu kecekik tuh karena apa. Aku nggak tahu itu antara, kan mereka bilang kalau COVID tuh sesak nafas ya. Itu antara COVID atau black magic tuh aku udah nggak tahu. Terus tiba-tiba aku bilang, Tuhan, sambil nggak bisa bernafas tuh kayak udah mau nafas kayak begitu. Dan aku pun tinggal sendiri kan, aku tinggal sendiri di rumah. Aku langsung begini, Tuhan, ini kenapa? Ini kalau aku banyak dosa, Tuhan ampuni aku. Kalau ini sakit benar-benar dari black magic, Tuhan Kau hancurkan. Tapi tetap aja aku nafasku sesak, nggak bisa. Tiba-tiba aku mulai praise and worship. Jujur ya, aku tuh kalau mau bilang dekat sama Tuhan dulu paling cuma ke gereja hari Minggu aja. Dan berdoa pun itu jarang-jarang banget ya. Nah, semenjak aku dapat kejadian seperti itu, ya puji Tuhan lebih dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba gak bisa nafas itu ada sekitar 10 menitan, berasa udah mau mati, tapi aku langsung aja berserah sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Pokoknya itu kejadian tengah malam, itu ketakutan yang luar biasa. Aku praise and worship terus, itu ada sekitar 2 jam, nyanyi, tapi dengan nafas yang Terengah-engah ya. Tapi tiba-tiba setiap aku naikkan pujian sama Tuhan, ada perubahan, agak lega. Tapi aku nggak bisa tidur sampai pagi. Aku nyalain TV, YouTube itu pun pokoknya sepanjang 1x24 jam itu YouTube. Tiba-tiba besok juga aku kayak diserang. Aku nggak tahu itu sakit apa, Bu. Aku gak pernah ke dokter, cuma beriman bahwa Tuhan Yesus itu pasti sembuhkan aku. Pokoknya setiap hari aku mengalami kejadian hal-hal yang aneh-aneh itu loh, Bu. Tiba-tiba di pikiran saya, kamu akan mati. Iya kayak gitu. Aku mungkin kena intimidasi dari kuasa kegelapan atau apa.
setiap hari aku mengalami kejadian hal-hal yang aneh. Tapi aku terus berserah sama Tuhan. Aku bingung, aku mau ngapain? Baca Alkitab aja jarang ya Bu. Baca Alkitab jarang, berdoa juga jarang. Tiba-tiba aku keingat mamaku itu. Pernah suatu saat aku lewatkan, "Ma, waktu di Manado, Ma lagi ngapain?" "Lagi dengar khotbah Ibu Debbie, coba dengar aja dulu ini." "Oh iya nanti aja." Aku cuekin kayak gitu. Tiba-tiba aku cuma teringat itu, Ibu Debbie. Aku buka channel Bu Debbie, terus mendapatkan mesbah doa sama mesbah syukur itu masih awal-awal Bu. Tiap kali aku dengar mesbah doa, mesbah syukur itu kayak ada mengalami kesembuhan ya Bu. Waktu itu tiba-tiba pokoknya besok lagi aku kayak diserang sampai lidahku itu kaku. Iya sampai kaku nggak bisa ngerasain apa-apa, udah putih juga. Tapi aku dengar pokoknya tiap kali tuh setiap malam aku rindu sekali untuk mau jam 9 kan mau dengar mau praise and worship mesbah doa, terus waktu pertama mesbah syukur. Mesbah syukur itu belum ada. Tapi aku ulang-ulang mesbah doa, praise and worship sama Ibu, dan aku percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, setiap aku naikkan pujian syukur, badanku tuh keluar keringat banyak sekali. Aku nggak ngerti itu kenapa dan apa yang aku alami. Ada temanku ngomong, "Kamu ke dokter lah." Aku takut kan ke dokter karena waktu itu COVID dan di rumah sakit pun itu orang udah COVID semua dan banyak yang dokter nggak bisa tangani. Aku cuma beriman, aku pasti sembuh. Terus dengar khotbah Ibu Debbie itu juga pokoknya aku nggak mau lepas dari khotbah Ibu Debbie itu. Kayak hidup mati di tangan Tuhan, Sebenarnya waktu kemarin aku sempat mau telepon Ibu Debbie, tapi Ibu Debbie bilang begini di khotbah, kalian harus mengalami Tuhan secara pribadi, harus berhubungan langsung sama Tuhan, tidak boleh doakan, nggak jadi lagi. Aku tetap lagi, pokoknya setiap kali mau telepon, mau WhatsApp, mau tiap kali mengalami ketakutan itu aku mengalami kadang ketakutan yang luar biasa, sorry ya kalau orang bilang kamu udah gila gitu, sampai seperti itu, sampai seperti depresi. Aku sampai Tuhan lebih baik aku mati aja, pokoknya pingin karena udah mengalami ketakutan yang luar biasa. Setiap kali mau keluar di pikiranku kamu bakalan ketabrak mobil, bakalan dibunuh orang atau apa, pokoknya kayak seperti itu. Kalau udah mau malam aku udah takut Bu, takut mau kayak gelap atau apa seperti itu. Terus di pikiranku tuh sudah aneh-aneh sampai kadang kupingku sakit, terus sampai pokoknya aku nggak bisa jelasin secara tersiksa lah ya pokoknya. Nah tapi setiap kali itu kalau udah mau mengalami seperti itu aku selalu buka YouTube dari Ibu Debbie tentang khotbah, pokoknya praise and worship apapun itu aku ulang. Mau tidur pun kadang aku cari doa khotbah Ibu Debbie. Nah di situ aku mulai merasa tenang. Sampai aku begini, Tuhan malam-malam aku berdoa, Tuhan tolong sembuhkan aku nggak tahu, aku berserah sama Tuhan dan aku percaya Tuhan itu baik sama aku gitu. Terus gini, Tuhan kalau aku mengalami kesembuhan aku pengen dibaptis. Karena aku kan berasal dari Manado yang kebanyakan itu. Jadi aku bilang terus padahal udah masih ada agak-agak sakit begitu lagi. Aku sampai Tuhan kalau boleh, masih tawar-tawaran sama Tuhan, kalau boleh aku pengen dibaptis di Sungai Jordan, bisa nggak ya? Sampai segitu. Tapi puji Tuhan luar biasa penyertaan Tuhan, keajaiban, kemurahan Tuhan sampai aku dibawa ke Israel dan dibaptis di Sungai Jordan. Sebenarnya waktu itu aku tuh pengen dibaptis di gereja di Bali di mana aku masuk, tapi sampai 4 kali mengalami kegagalan terus, gagal terus. Terus aku tanya Tuhan apakah ini pertanda bahwa Sungai Yordan, harus di Sungai Yordan dan sama Ibu Debbie juga, karena lewat doa-doa lewat khotbah Ibu Debbie, puji Tuhan aku mengalami kesembuhan. Amin. Luar biasa dari penyertaan Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie. Tuhan memberkati, luar biasa ya saudara, Tuhan yang luar biasa.
Pokoknya apapun asal kita membuka hati. Ya, satu lagi boleh? Ibu Jessica mau? Iya. Tawar menawar ya. Halo semuanya. Halo. Ya, saya mau bersaksi. Saya tahu khotbah Ibu Debbie dari mama saya. Ya, sebenarnya melalui khotbah Ibu Debbie itu yang menguatkan saya. Karena saya berdoa lama sekali sama Tuhan. Saya punya 2 anak dengan kebutuhan khusus. 1 autis, 1 hyperaktif. Dan saya saya tinggal bukan di Indonesia. Saya tinggal tadinya di Sydney. Dan kita punya usaha di sana. Kita punya restoran Indonesia. Kalau orang lihat kan sangkain ya, berpikirnya kan pasti punya bisnis itu enak. Tapi yang saya alami itu justru sebaliknya. Saya berdoa supaya saya dilepaskan dari itu. Karena gak mungkin dengan handle 2 restoran, punya 2 anak kebutuhan khusus, itu badan saya kuat. Kadang-kadang dan saya restoran yang terakhir itu saya buka 2 minggu sebelum COVID. Dan kita kontrak list tuh 10 tahun. Dan kalau di luar negeri itu kontrak list itu kita 10 tahun memang kita bayarnya setiap bulan. Tetapi semua kontrak itu tanda tangan di atas notaris. Artinya kamu gak bisa dengan seenak-enaknya lari begitu aja. Karena kita orang sana, kalau satu-satunya cara kita buat kabur, kita harus membangkrutkan diri kita sendiri. Dan menurut saya gak ada damai sejahtera dari situ karena bukan karena apa-apa, karena komunitas Indonesia di sana kecil. Kalau orang bilang membangkrutkan diri sendiri dengan pura-pura bangkrut, itu gosipnya udah satu Australia udah tahu. Dan saya udah tinggal di sana terakhir kan 10 tahun ya Bu ya. Jadinya tuh saya nggak mau begitu. Dan memang kita nggak bangkrut sebenarnya, cuman kita tuh terikat. Jadinya pada saat terjadi itu pun semua penyertaan Tuhan. Punya 2 anak dengan kebutuhan khusus. Ibu-ibu bayangin anak saya tuh nakal, kalau dibilang nakal sangat amat sangat nakal. Pada saat COVID nggak boleh pergi ke childcare, nggak boleh pergi ke sekolah. Kita harus mikirin staff 10 orang yang harus dibayar gajinya karena mereka semua itu pelajar yang notabene orang tuanya nggak punya uang. Mereka pura-pura sekolah supaya mereka bisa bekerja karena di Australia nggak ada izin untuk bekerja, nggak ada TKW. Jadi kamu harus bayar uang sekolah dan untuk uangnya kirim ke keluarga. Jadi dan saya juga harus mikirin uang rent saya yang tiap bulan harus jatuh tempo. Suami saya udah bilang karena suami saya tuh sampai sekarang memang saya tetap berdoa dia belum kenal Tuhan. Dia percayanya dia bilang Tuhan Yesus itu alien. Jadi saya marah, berantem. Cuman dalam hati dengar Ibu Debbie tetap walaupun gimana itu suami kamu. Mama saya datang, mama bilang itu pilihan kamu. Gak ada yang paksa kamu nikah sama dia. Kamu yang mau, kamu harus telen gitu. Jadi dari marah sampai dia kalau ngomong udah saya nggak mau denger. Sampai ya udahlah, sampai seperti itu. Jadi saya berdoa Tuhan, saya nggak sanggup 1 hari tidur 4 jam karena saya harus putar otak gimana caranya bisa bayar semua kebutuhan. Saya buka catering, antar, kadang-kadang supirnya nggak masuk, kita harus driver antar catering, tantangan ke rumah-rumah orang Indonesia 1 hari 200 kilo. Pinggang saya sakit, tangan saya sometimes kalau masak nggak bisa gini, nggak kuat. Karena kan 1 kali masak 320 kilo ayam untuk 300 kontainer. 1 hari, Senin sampai Jumat. Dan itu terus mikir menunya, habis itu tagih orangnya, ada yang belum bayar, ada yang bayar gajinya. Itu semua kita masih kerjain sendiri, laporin pajaknya, semuanya nggak ada yang bantuin. Karena di sana semua staf terlalu mahal. Singkat cerita akhirnya
nggak selesai di situ. Mama saya lagi datang karena saya bilang, "Ma, bantuin lah, Ma. Covid udah mau selesai, Mama udah boleh datang, bordernya udah buka." Mama aku datang. 2 hari sebelum mama saya datang, anak saya sakit. Dokter suami saya cuman bilang, "Oh, ini muntah-muntah." Cuman suami saya tengah malam nggak bangunin saya karena dia tahu saya mesti bangun jam 5.15 karena saya bangun harus masak gitu. Jadinya dia nggak bangunin saya, jam 4 dia bawa ke UGD khusus untuk rumah sakit anak-anak. Puji Tuhan rumah sakitnya deket dengan Children Hospital yang paling besar. Sampai di sana anak saya udah langsung masuk ICU. Ada virus di jantungnya. Jadi dalam 2 jam dokter buka robek segini, potong gergaji, dia punya tulang iga, ganjel pakai 4 kayak besi gitu, masukin alat. Aduh, di saat itu saya pikir, aduh Tuhan, itu saya udah dengerin Ibu Debbie karena kan kita badan udah gak kuat, ketiduran ya pasti ketiduran. Cuman pagi-pagi saya ulang lagi antar catering, dengerin ulang sampai data habis, beli data lagi. Karena kan kita di mobil harus gak ada wifi. Cuman itu yang menguatkan saya. Itu yang kadang kita kan doa gak dijawab-jawab kan sedih ya Bu ya. Saya doa hampir 5 tahun, Tuhan gak jawab, maksudnya belum jawab. Ya kan? Saya bilang gak tahu rencananya apa. 2 hari sebelum mama saya pulang, Tuhan izinkan itu terjadi, kena virus, harus dioperasi. Saya bilang mama saya, "Mama tolong jangan pulang dulu. Karena kalau mama pulang, anak saya di ICU, siapa yang jaga anak saya satu lagi yang autis ini?" Ya kan? Waktu itu Ibu Debbie ke Sydney, saya undang ke restoran saya. Tengah-tengah lagi makan, saya bilang, "Bu sorry ya, saya masih jemput anak saya." Karena memang kita di sana itu hidupnya udah kalau saya lihat hidup di Indonesia itu semua walaupun yang nggak punya uang pun hidupnya sangat santai. Kita di sana hidup udah seperti robot. Jam segini nggak ada orang yang bisa bantuin kamu jemput anak sekolah, nggak ada yang bantuin kamu. Semua sibuk masing-masing individualistis. Kita juga mesti ngerti kan. Jadi tengah-tengah makan saya bilang, "Bu sorry ya, saya tinggal dulu ya, saya mesti jemput anak saya." Gitu. Balik lagi terus mama saya bilang, "Ya udah aku tungguin sampai anak kamu selesai." Karena kan juga cucu. Anak saya di ICU 3,5 bulan. Dia punya obat bius itu bukan 1, 2, 3. 29 obat bius namanya morfin, iodin, segala macam yang berat-berat itu semua dia ada. Jadi infusnya tuh bukan cuma 1, 2. Di badan ini total 12 infus sampai ke sini, di jempol, di telapak kaki, semuanya kena infus. Dan dari saya lihat anak saya sampai 3 bulan itu gak lepas dari semua selang di mana-mana. Dan dokter juga udah bilang, pada saat dia mau operasi dia bilang, "Jangan berharap banyak. Saat ini anak kamu anak yang paling sakit satu New South Wales. Jadi satu bagian wilayah Australia. Semua dokter lagi video call mau cari gimana sembuhin anak kamu. Apa mau operasi atau kita mau let him go gitu. Apa mau biarkan dia apa yang terjadi. Soalnya belum tentu operasi juga jalan keluar gitu. Jadi saya berdoa terus berdoa. Suami saya juga ya aku bilang kamu berdoa, dia bilang gitu. Iya, dia bilang iya. Cuman saya juga nggak tahu dia berdoa apa kepada siapa. Cuma dia bilang, kamu berdoa. Ya udah di tengah-tengah sesudah masih di ICU, pendeta saya telepon. Untung saya juga dikuatkan dengan gereja yang sangat membantu saya. Mereka sangat dekat sama saya, membantu dalam mendoakan setiap minggu, setiap hari mereka bikin doa puasa sampai apa. Saya juga sangat bersyukur. Pendeta saya bilang gini, Bu Jessica, boleh nggak saya datang ke rumah sakit doakan ibu? Aduh, aku bilang, suami aku tuh percaya alien. Gimana nanti pendeta aku diomelin gimana? Kan saya juga tapi kan nggak bisa menolak. Jadi saya bilang sama suami aku pelan-pelan, ini boleh nggak pendeta itu mau berdoa anak kita? Terus aku langsung bilang gini, nggak usah inilah ya, jangan galak sama dia, saya bilang. Yang penting anak kita sembuh aja, saya bilang sama dia gitu. Dia bilang ya udah, kalau mau doa ya doa.
Datanglah pendeta berdoa. Masalahnya pendetanya mau datang berdoa tiap hari. Jadi tiap hari saya mesti ngomong karena suami aku tuh bisa agresif karena dia tuh bukan orang Indonesia. Kalau dia nggak suka dia langsung ngomong. Dia nggak berantem sama saya belakang. Dia bisa berantem hadapin orangnya. Jadi saya tiap hari saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Sampai akhirnya ya udah suami saya kasih izinin. Walaupun terakhir-terakhir dia tunggu di ruang tunggu, tapi dia kasih anaknya didoain. Karena itu anak kesayangan dia, anak paling bontot ya kan. Udah gitu, udah selesai itu, puji Tuhan. Kita putuskan, suami saya bilang, udah yuk kalau udah kayak gini kita jangan tinggal di sini lagi. Udah bener-bener kita mesti pergi. Terus aku bilang ya kalau pergi kan restorannya masih dijual. Gimana? Aku bilang gitu. Ya udah coba kamu iklanin di grup loh, katanya gitu. Coba mungkin ada yang mau. Ya udah saya iklanin di grup. Banyak yang tanya, yang satu banyak yang tanya, yang satu 7 orang, 10 orang lihat nggak tawar pun satu enggak yang ibu datang. Nggak ada yang tawar. Saya bilang aduh Tuhan tolonglah Tuhan kalau memang Tuhan maksudnya mau saya kasih keluar, Tuhan kasih petunjuk. Kalau enggak sebenarnya kita secara ekonomi dibilang kekurangan enggak, berkecukupan sekali juga enggak, cukup-cukup aja gitu. Cuman saya nggak usah pusing, anak saya nggak usah bayar uang sekolah, dapat duit dari government, kita semua cukup pakai, cukup makan. Cuman saya bilang saya nggak kuat begini, urusin begini. Akhirnya terus pada saat ibu Debbie datang, saya bilang kesaksian sama ibu kan. Terus ibu bilang, ayo yuk kita doain. Terus itu muatin saya lagi karena suami saya bilang gini, udahlah, dia bilang tinggalin aja. Kalau enggak kamu tulis aja iklan enggak dijual, restoran gratis, masa enggak ada yang mau. Saya sampai bilang kalau enggak daripada kasih orang enggak kenal, aku kasih sama temenku deh yang punya restoran, mungkin dia mau. Terus suami aku bilang jangan kasih orang restoran, nanti dia pikir kamu kasih karena restoran ini gak bagus. Kalau restorannya dijalanin dia bagus karena masih 7 tahun lagi sewanya, dia harus panjang. Mendingan kamu iklan, orang yang mau gak mau ya udah. Terus saya dengar, saya didoain sama ibu, hati saya langsung punya harapan lagi. Saya bilang Tuhan gak mungkin kasih gini lah. Kalau memang Tuhan yang udah sembuhkan anak saya, Tuhan yang berikan segala mujizat-mujizat, nggak mungkin ini terjadi. Maksudnya nggak mungkin saya harus give away. Tapi memang kalau Tuhan mau give away ya udah. Akhirnya saya bilang sama suami saya, ginilah kalau sampai bulan Desember nggak laku juga, aku give up deh. Aku kasih restorannya sama orang lain gitu. Karena yang satu sudah laku, udah di DP orang selesai beres. Udah akhirnya bulan 11 kita lagi jalan-jalan di Bali, orangnya telepon. Terus suami saya bilang gini di samping, kalau dia mau suruh bayar DP sekarang juga, kalau enggak usah, kasih orang aja. Suami aku tuh keras orangnya. Terus aku bilang, aku ngomong suami saya maunya kamu DP hari ini juga, bisa enggak? Ya udah kirim nomor rekeningnya, langsung dia DP. Saya aduh senangnya setengah mati, maksudnya aku bilang aduh Tuhan ini jawaban doa kamu, kita udah senang, kita pikir oke lah bulan 12 kita pulang. Karena biasanya satu bulan cukup untuk proses. Ternyata enggak segampang itu Bu. Ternyata yang beli itu hire orang, kan harus pakai notaris. Notarisnya itu orang Arab. Notaris saya orang Cina, orang Hong Kong, keras kepala, perempuan yang keras sekali. Notarisnya ini laki menjunjung tinggi, lu cewek harus turut aku. Mereka berantem 3 bulan, saya nangis lagi. Tiap hari bilang batal, kontraknya batal. Kita pikir Tuhan ini apa lagi Tuhan. Aduh saya udah mau keluar, bener-bener kita kalau udah dijanjikan kita makin, kalau mendingan gak usah janji, mendingan gak ada DP udah kita selesai. Tapi kalau udah janjikan DP di tangan, berharap banyak, tapi tiap hari denger nangis, Itulah saya denger khotbah Ibu Debbie, saya kuat sampai sekarang. Sebenarnya saya udah gak kuat, sebenarnya saya sampai udah bilang, udahlah Maya, udah mah biarinlah, bilang bangkrut lagi gak apa-apa lah Ma. Dulu saya pernah bangkrut, jadi saya tuh takut dengar kata-kata bangkrut tuh trauma. Jadi udah lama biarin lah orang mau bilang saya mau katain saya bangkrut, apa saya nggak malu lagi lah. Yang penting saya mau keluar. Cuman
Tuhan tuh caranya nggak gitu. Tuhan bener-bener bentuk hati saya buat sabar. Buat ngadepin orang sabar, percaya. Akhirnya 3 bulan setengah Tuhan kasih mujizat, itu terjadi semuanya. Dan kitanya lagi udah gak di Sydney, kita udah bener-bener yakin udah kita ke Jakarta aja, jadi nggak jadi pokoknya kita mau tinggal restorannya. Saya sampai bilang kalau nggak jadi sama tukang masak saya, buat kamu aja restorannya, kamu ambil aja uang jaminannya, kalau kamu udah uang kamu balikin saya, kalau kamu nggak mau tinggalin aja, kasih aja semuanya sama yang punya rumah, yang punya toko. Saya bilang saya udah nggak sanggup lagi ini. Saya bilang jadi Tuhan tuh gitu baik ya. Tuhan tuh kalau janji kadang kita mau cepet-cepet, tapi bener Bu, waktunya Tuhan itu kita nggak bisa kita paksa Tuhan. Makin kita paksa kita makin sakit. Karena kita makin, iya. Jadi kita masih nurut sampai suami saya bilang, lu percayalah, nggak mungkin. Ke Israel pun suamiku juga gitu sama. Dia bilang nggak mungkin lu berangkat ke Israel. Bener gak berangkat. Terus Februari, nggak mungkin Februari katanya. Aku kan katanya kira-kira Februari, nggak mungkin. Kemarin lagi nggak mungkin sampai Dubai. Dia bilang gini, lu doalah sama you pray to your God. Dia bilang your God bisa bikin Dubai itu banjir katanya. Biar lu nggak pergi katanya gitu. So you cannot go, dia bilang gitu. Dia bilang makanya dia bilang, saya bilang enggak, saya bilang belum tentu. Aku bilang kadang-kadang tuh kan aku balikin. Kadang-kadang kan Tuhan tuh aku bilang kita udah hampir nggak jadi jual, bisa jual, ya kan? Saya bilang enggak, kamu masih percaya. Akhirnya saya bilang tuh kan bisa pergi. Terus dia bilang gitu, dia diem aja, dia enggak jawab. Makanya saya nggak tahu, mungkin Tuhan juga punya rencana. Dia hatinya tuh keras sekali, cuman saya yakin kalau ibu bilang kan nggak usah menangkan dengan kata-kata, saya diem aja. Cuman saya balas dengan ayat atau dengan kata-kata ibu. Gitu. Haleluya saudara ya, Tuhan tuh baik loh. Mempertemukan kita semua ini jemaat Misbah Doa dari Sydney, ya dari Amerika, dari mana-mana ini semua ya, karena anugerah Tuhan. Tapi saya percaya apapun musim dalam hidup kita itu Tuhan selalu ada bersama kita. Masih di Yerusalem, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi bersama. Bersamamu kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya.
Dia menyertai engkau dengan kasih setianya. Dia menyertai setiap langkah hidupmu. Dia menyertai keluar masukmu. Dia menyinari engkau dengan anugerah dan kasih setianya. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah Roh Kudus yang tidak akan pernah berhenti dalam hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kedua kali Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama.